Nah, hari ini gue kedatangan bintang tamu nih. Dia ini seorang art director Art dan director. juga oh ya, bener kan? Dan juga digital marketing expert. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang brand. So, ini dia bintang tamu kita. Halo. Ini dia Ivan Volt. Mas Ivan, Halo. beneran namanya Volt? Kok ini jadi ngorek-ngorek kehidupan pribadi gue ya? Perasaan tadi kayaknya perjanjiannya tuh kita mau ngomongin branding Nah, gitu, itu bukan dia. kehidupan Gue pribadi. penasaran apakah Volt itu beneran nama asli atau nama panggung? Oke, jadi gini, dulu gue tuh pernah punya band, Ah, namanya Voltus. oh, Oke. Nah terus lambat laun, kayaknya nama keren juga gitu ya. Terus gue coba cari, aduh kayaknya ada meaning yang bisa gue sangkut pautin gak sih? Akhirnya gue teridola lah waktu itu sama Tesla. ah, Karena Tesla tuh untuk orang yang tinggal pada abad segitu gitu loh ya, dia udah bisa nemuin ini itu, dan semuanya bikin dunia lebih hidup. yes. Kayaknya kalau gue pakai nama Volt dengan arti ke arah listrik itu apa ya, buatan manusia tapi bisa menghidupkan banyak hal gitu loh. Sekarang lu bayangin kalau listrik dimatiin langsung dan. Iya. Nah that's why gue pakai nama Volt. Jadi gara-gara listrik. Gara-gara listrik. Dan gue emang orangnya elektro banget sih. Oh gitu. Oh mantap. Berarti Ivan Volt itu sebenarnya artinya banyak banget. Nah, balik lagi nih ya. Kita kan mau ngebahas tentang brand. Oke. Tadi kan lu udah jelasin. Berarti Kapan gue Ivan jelasin? Volt- Gue jelasinnya nama Volt tuh. Iya benar. Berarti itu adalah sebuah bisa dibilang dalam tanda kutip branding diri lo dong. Iya, betul banget. Ivan Volt. Betul. Nah, Jadi- gimana? Apanya nih yang gimana? Lu mau gue jelasin branding? Oke, jadi gini. Nah, kita mau bahas tentang brandingnya nih. Sebenarnya branding itu apa? Oke. Jadi gini, branding itu kalau mau dipecah skopnya ada macam-macam ya. Ada personal branding, Yes. terus ada company branding, Oke. ada product branding. Pokoknya segala hal di bumi ini yang punya nama, punya identitas pasti butuh di branding. Nah, kalau kita ngejelasin semuanya tentang branding, kayaknya nggak bakal cukup waktunya. Jadi lu pilih salah satu di antara banyak tadi yang gue sebutin, lu mau gue jelasin branding di bagian yang mana? Oke, karena nih sekarang ini banyak banget nih teman-teman di luaran sana yang udah mulai bergerak menjadi seorang entrepreneur. Aja. Sekarang, iya bener kan? Sekarang itu udah anak-anak muda itu udah banyak memunculkan produk-produk gitu kan. Bahkan sekarang UMKM di Indonesia juga udah lagi benar-benar digenjot habis-habisan banget nih sama pemerintah. Nah, gue pengen penasaran banget sih. Gue pengen tahu lebih jauh tentang brand untuk UMKM. Oh, brand untuk UMKM. Oke, jadi gini, kalau gue pecah, sebenarnya branding itu kita ngomongin brand berarti ya. Brand itu kan identitas. Brand adalah Segala hal yang ada dan tercipta itu pasti punya identitas. Oke, contoh let's say kalau gue ngomongin nih, misalkan kayak gue ya, Ivan itu orangnya kayak gimana sih? Satu, gue hobi pakai celana jogger. Terus yang kedua, gue nggak pakai ribet-ribet, gue pakainya cuma kaos aja atau minimal polo shirt lah. Terus yang kedua, gue orangnya kalau datang kesiangan, let's say, maybe ya, jangan bilang sama siapa. Kayaknya nggak usah dibilang juga semua Terus yang orang kedua, tahu deh. kulit gue hitam. Oh, Oke, jadi begitu ada orang yang nanya ke lu, yes. misalkan dia nggak kenal gue gitu ya, datang ke kantor terus dia akan nanya, Mas, iya, Mbak, Mas lagi. Gue jadi kebayang Caca Andika anjir. Oke. Teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang yang nanya ke lu, misalkan Mbak, Ivan tuh yang mana sih? Otomatis di otak lu langsung keciri, oh Mas Ivan nanti lu lihat aja orang yang pakai jogger. Oh. Atau enggak, oh itu loh yang suka datangnya siang, terus datangnya siangan aja dikit, ntar bisa ketemu deh sama dia. Atau oh itu loh yang kulitnya hitam. Nah, efek sampingnya adalah sebenarnya gini. Kulit hitam itu kalau dibilang anugerah terindah yang pernah gue miliki, anjir, kayak Salon Seven gitu. Apa yang membuat itu menjadi anugerah? Oke, karena kulit gue hitam, Indonesia gue banget. cenderung berbeda dari yang lain-lain yang kulitnya sawo matang. Nah, enaknya adalah apapun yang gue kerjakan gampang diinget sama orang. Hubungannya? Karena kulit gua udah langsung nge-brainwash otak orang bahwa oh Ivan itu yang hitam loh. Oh yang hitam loh. Gitu loh. Kenapa? Sama kayak Dinda gitu loh. Dinda pakai rambut gini, kalau gua bilang, "Ih anjing kayak Caca Handika." Itu pasti orang-orang akan mikir anjir lihat Dinda Caca Handika. Nah, itu identitas brand. Oke. Nah, terus hubungannya dengan UMKM itu apa? Hubungannya dengan perusahaan, branding di perusahaan tuh kayak gimana? Jadi gini, lu tau Coca-Cola dong? Tahu? Oke,
Coca-Cola kan, cola itu variannya banyak tuh. Yes. Ada Coca-Cola, ada Pepsi, ada dulu apa? Mirinda ya. Mirinda atau Miranda? Ya, let's say Miranda lah ya. Oke. Seven Up. Oh, Seven Up. Pasti 90-an ya. Ketahuan banget. Oke, jadi sebenarnya kalau itu minuman dideretin dan semua labelnya dicabut, dituang pada satu gelas yang sama, kita taruh di blind test. Hampir sedikit banget orang yang bisa bedain ini mereknya apa, ini mereknya, ini mereknya apa, ini mereknya apa. Karena rasanya sebenarnya mirip. Karena rasanya mirip-mirip. Oh. Blind test itu juga pernah dilakukan sama beberapa orang waktu itu untuk menguji rokok. Oke, jadi banyak tembakau dipisahin dari berbagai merek, terus dibikin random test. Orang yang biasa ngisep rokoknya apa, brandnya, terus dia coba disuruh ngambil random, terus dia suruh nebak, ini rokoknya apa? Atau rokok lo yang mana? Dan hampir rata-rata nggak bisa bedain. Oke. Jadi, brand itu ngaruh banget. Mungkin gue bilang lebih ngaruh dibanding rasa aslinya sendiri. Iya sih. Nah sekarang kan banyak banget ya teman-teman yang punya UMKM mirip banget sama Nah. UMKM yang udah ada. Udah Nah, nggak sih? betul. Kayak kopi aja tuh ada satu muncul lagi. Betul. Ada yang paling keren namanya kopi suren. Itu Terbaik. kayaknya Sponsor punya ya, temen sponsor kita ya. deh. Buat temen gue jangan lupa ntar Nice. sponsor di sini ya. Nama kopinya apa? Sampai 90-an. Oke. Apa namanya kan kayak kopi atau sambal kan itu semua banyak ya. Nah, betul. Nah, gimana caranya yang tadi itu supaya brand kita itu ada nilainya gitu loh, Mas? Maksudnya supaya orang-orang tuh bisa ngebedain gitu loh produk kita gitu. Oke, jadi gini. Di tengah banyaknya produk yang hampir mirip rasanya atau Oke. sejenis lah gitu. Jadi gini, brand itu sebenarnya kan tugasnya marketing ya. Marketing, ya. Jadi marketing akan selalu memikirkan gimana cara mengintroduce produknya ke audiens itu mau bakal terlihat dan terbentuk seperti apa dan di pikirannya seperti apa. Oke, let's say kalau gue bikin sebuah sambal, terus di depannya gue pakai huruf anak-anak, gue kasih warna anak-anak, padahal pedesnya parah. Percaya nggak anak-anak bakal berani makan itu? Percaya? Nah, karena secara gue memperkenalkannya, sambal itu seakan-akan sambal buat anak-anak. Oke. Nah, sekarang kalau gue memperkenalkan sambalnya, misalkan let's say gue ambil tagline-nya pedes dan gila misalkan. Gue akan mungkin ya, ini kalau jadi gue ya, gue kalau udah mulai berpikir agak liar idenya, gue akan makan sambalnya dan gue akan pasarin sambalnya sambil gue nggak pakai baju. Karena lo gila. Karena gue akan bilang ini pedasnya bikin gila. Kebayang gak sih kalau Ivan jualan sambal di pinggir jalan buka baju? Yang jelas gue pasti nggak kelihatan sih. Bulu lo bertebaran semua, jangan. Oh, lu pernah lihat sih bulu gue? Oke, jadi balik lagi. Brand itu how to introduce. Tapi brand itu berarti nggak cuma sekedar nama dong. Nggak Jadi cuma orang sekedar tuh nama. banyak yang gini loh, nge-brand itu banyak kan fokusnya malah ke namanya. Nah, Jadi kayak mikir namanya tuh bisa 7 hari 7 malam nih gue mau pilih Nah. nama yang mana, tapi sebenarnya meaningless. oke. Kalau Nggak ada kita nilainya. jadi gini, kalau kita Itu gimana? gali lebih dalam, sebenarnya gini, branding melekat itu ngaruhnya nggak cuma satu panca indera. Jadi nggak cuma visual, nggak cuma baunya, nggak cuma bentuknya, tapi semuanya ngaruh. Oh, Oke. jadi aspeknya banyak ya. Jadi aspeknya banyak. Contoh misalkan ya dalam dunia industri, dalam branding itu ada istilah kita ngomongin tagline, kita ngomongin desain, kita ngomongin bentuk atau packaging misalkan. Jadi nggak semuanya cuma satu faktor kalau kita ngomongin branding. Sama kayak kalau gue ngomongin Dinda. Let's say kalau gue ngomongin Dinda, emang Dinda fisik toh? Kan enggak. Dinda ada satu kemampuannya, skill berbahasanya, cara berkomunikasi, logat, dialek, baju, style, tampilan, itu one whole product bikin identitas. Oh, oke. Oke, jadi kalau gue ngomongin brand, berarti gue ngomongin keseluruhannya. Nggak cuma nama. di nama aja. Betul. Dan kayaknya banyak teman-teman yang masih kepaku sama ya nama aja Nama sih. aja. Gitu. Yang kedua, kadang-kadang juga banyak orang yang kepaku sama desain aja. Oh, Kadang-kadang ada yang bikin namanya B Ajo tapi desainnya wah riwe gitu lah ya. Terus ada yang bikin misalkan desainnya B aja tapi namanya eye catching banget gitu loh.
Banyak faktor sih sebenarnya. Bahkan gini loh, terutama gue ngomonginnya misalkan di Eropa lah ya, atau di Jepang deh, tempat dimana banyak hal-hal kecil jadi penting. Oke, Contoh kayak di Jepang lah misalkan. Di Jepang itu produk-produk hobi banget bikin kemasan unik. Yes. Oke, jadi walaupun isinya nggak enak, yang penting kemasannya unik. Dan itu banyak yang beli ya. Dan itu banyak yang beli. Karena orang Jepang kadang-kadang begini mikirnya, merchandise atau oleh-oleh itu nggak selalu buat dimakan. Bisa buat signature, lu pernah kesini, jatuhnya dipajang. Makanya banyak permen-permen di Jepang yang kemasannya bagus, rasanya belum tentu enak. Karena memang purpose-nya cuma buat dipajang. Oke. Gitu lah. Berarti emang harus riset mendalam juga ya? Iya, betul. Yang keduanya lagi, misalnya kita ngomongin produk Eropa. Eropa tuh kalau nge-package tuh bener-bener super simple. Kadang-kadang gini ya, barang bagus cuma dikasih paper bag, terus dikasih stempel, jegret, dah, that's it. Udah gitu ada kayak produk-produk kayak keju-keju mahal, dia cuma dikasih stiker satu, dikasih stempel, dah, selesai. Lunas. Nah jadi, tapi di Jepang dan Eropa mereka lebih nekanin ke arah nilai signature-nya dalam segi brandingannya, gitu loh. Jadi nggak cuma nama yang dipikirin, tapi kayak contoh ya, kalau di Eropa itu kan kebanyakan para perusahaan atau produsen itu mikirnya gimana cara ngeluarin produk yang kesannya tuh bener-bener handcraft, buatan tangan, ini klasik, ini classy, ini karya seni, ini art. Dan nggak hanya cuma nama. Hanya cuma nama. Tapi emang dari sampai ke perintilannya pun dia buatnya sampai Betul banget. Sampai gini loh. Identitas branding itu bisa sampai ngaruh ke cara penjualan. Jangan aneh kalau lu beli tas di Eropa, itu dia produksinya cuma 10, 5. Semakin limited itu bisa jadi identitas. Oh gitu. Jadi memang ada brand-brand yang sengaja mengeluarkan barang limited. Betul. Supaya terkesan itu memang eksklusif artwork. lah. Iya, betul. Oh begitu. Itu juga bisa termasuk salah satu branding yang mereka. Sama kayak gini lah. Contoh seniman lah, kita ngomong gampang ya, antara pelukis dan fotografer. Pelukis itu dalam beberapa hari atau beberapa minggu mungkin cuma bisa ngelukis satu pemandangan realistik. Satu lagi fotografer bisa moto ribuan bahkan jutaan pemandangan dalam cuma beberapa minggu. Dalam per hari mungkin bisa foto banyak banget gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah lebih mahal lukisan atau mahal foto? Lebih mahal lukisan? Ya, karena pada saat pembuatannya dibutuhkan proses yang nggak semua orang bisa. Semakin tinggi nilai seninya, maka semakin mahal harganya, dan karakter brandingan atau karakter marketingan itu yang dipakai sama Eropa. Oke. Jadi sebenarnya luas banget ya kalau mau ngebahas brand itu. Jadi kalau dipikir brand itu cuma nama, ya kalian salah guys. Ternyata untuk nge-brand itu butuh proses. Nah, gue mau nanya nih Mas, itu kan tadi dengan sebanyak gitunya proses, bisa nggak sih kita ngebuat brand, tapi kita nggak usah mengeluarkan cost yang terlalu besar? Karena kan tadi lu bilang kita harus ngeriset, kita harus benar-benar cari benar-benar apa sih yang bikin perusahaan kita atau produk kita tuh nonjol ya. Nah itu kan sebenarnya riset kayak gitu dibutuhkan sebuah biaya yang mungkin buat sebagian UMKM ya agak berat lah ya. Oke, jadi gini, kalau ngomongin cost itu tergantung seberapa kreatif orang bisa melakukannya, gitu lah ya. Effortnya kalau namanya costnya sedikit, effortnya pasti lebih banyak, gitu lah ya. Kasarnya kayak gini deh, lu mau betulin atau lu mau ngecat rumah, lu nggak mau keluar kos, bisa lebih murah, lu tinggal beli catnya aja tapi lu kerjain sendiri. Nah sama untuk nge-branding itu cost memang pengaruh, tapi banyak hal yang bisa diciptakan dengan cost yang lebih sedikit. Contoh kasus yang paling gua angkat kayak gini nih. Sekarang paling gampang kalau mau bikin sebuah brand terkenal itu kita harus pakai strategi yang namanya viral. Gimana tuh strateginya? Oke, jadi gini, viral itu mungkin strateginya agak berbeda. Lu bener-bener keluar dari topik, bahkan kadang-kadang lu ngebenturin sama norma yang ada. Oh ya? Tapi dengan itu lu jangan diinget, jadi dicap, bahkan produk lu bisa kebawa-bawa. Tapi kalau viralnya gini nih, kalau viralnya bagus, kalau viralnya buruk gimana? Nah, masalahnya gini, di Indonesia sekarang trennya adalah bagus atau tidaknya, orang akan lebih cenderung gue mau cobain dulu.
Oh. Contoh kita paling ngomong gampang gini deh. Beberapa waktu yang lalu kan terkenal dengan ada odading Mang Oleh, rasanya anjing banget atau rasanya goblok, ikan hiu makan tomat, goblok, nggak nyambung kan? Tolong disensor ya, Mas. Ya. Gua nggak mau konten ini ada kata-kata kasar. Oke, jadi gini, itu nggak keluar kos. Orang cuma ngasih odading ke orangnya dibuatin video dan itu mendadak viral. Dan viralnya karena ini menurut pendapat gue pribadi ya, menurut opini gue pribadi. Karena satu si mamang-mamang yang ngomong itu satu suaranya kan agak serak-serak bahasa jadi kesannya mabok gitu lah ya. Terus yang kedua dia ngasih peribahasa juga yang nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali dan semuanya lucu malah, lucu, totali nabrak, totali ngaco. Dan walhasil walaupun kata-kata atau konten-kontennya agak kasar dan lain-lain, orang nggak peduli, orang mau coba. Dan itu bener-bener sampai ngantri banyak banget ya. Sampai ngantri banyak dan banget. malahan sekarang apa-apa kue bantal kan aslinya kue bantal. Jadi kan bahasa Sunda ya. Sekarang apa-apa orang bilangnya odading. Gitu lah. Jadi nge-branding sendiri malah ya. Nah, terus ada lagi misalnya kayak gini. Kalau gue pernah ditanya, "Bang, kalau gue mau terkenalin produk gue, teknik branding yang paling gampang gimana?" Ya udah lo telanjang aja, lo keluar jalan, lo pasarin produk lo. Nanti akan ada nanti akan ada TV yang ngeliput, ada orang gila masarin produk atau strategi gila, lo akan disensor di TV, masuk 5 stasiun TV dan lo akan terkenal. Apakah Anda berani? Silakan coba. Tapi kan permasalahannya seberapa resiko yang lu mau tempuh dan seberapa banyak kreativitas yang mau lu lakukan sehingga resikonya bisa jauh lebih kecil. Jadi itu emang zero cost ya. Zero seperti cost. Kayak gitu terlihat zero cost. Nah, buat teman-teman tuh bisa dicobain ide-ide berarti buat sekreatif mungkin segila. Tapi nggak perlu harus telanjang juga ya. Nggak perlu harus telanjang juga. Kadang-kadang gini, banyak intinya gini. Gua dulu kalau lagi pas masih ngajar, gue sering banyak ngomongin ke mahasiswa gue, lu jangan takut beda. Karena intinya orang berhasil adalah orang yang beda. Mana ada orang yang sama berhasil. Kalau orang yang sama berarti dia hampir kebanyakan sama dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya normal, ya udah dia sama aja karena normal. Kalau gue mau minta kasih contoh ya, misalkan gue punya usaha kedai kopi. Dengan segitu banyaknya kedai kopi, lu bisa nggak ngasih suggest ke gue nih dengan suren gue tadi itu? Oke. Gue pengen buat gimana caranya supaya brand suren, kan gue temanya adalah 90-an kopi nih. Oke, kopi 90-an. Oke. Gue sekarang punya brand namanya susu yang mostly gula aren lah. Karena anak-anak udah zaman sekarang hobinya susunya nggak terlalu pekat kan. Oke. Nah, jadi gini. Punya saran kah untuk kalau saran sih pasti ada. Nanti billingnya tinggal diminta sama Pak Pras aja. Pak Pras billingnya nanti dihitung ya Pak Pras ya. Bikin konten ini buat konsultasi gratis. Oke. Jadi gini, kalau lu mau ngomongin lu punya kedai kopi, lu mau gerakin ke tren eranya supaya melekat ke 90-an misalkan. Yang pertama adalah satu, gua akan suggest lu cari nama-nama yang agak klasik. Walaupun lewat dari tahun 90-an. Kayak contoh misalkan ada kopi cap tapi tulisan capnya CJAP dengan ejaan lama. Kopi cap Nona misalkan, susunya Uena. Bisa kan? Nah, satu namanya dulu nih, kita bikin catchy ya sebelum lari ke yang lain. Nah, namanya dulu kita bikin catchy. Yang kedua, suggest. Karena kan gue lihat lu kan mau bikin kedai, berarti kan lu mau jual ambience, lu mau jual hype atau suasananya. Oke. Yang kedua, lu mulai hiasi kedai lu dengan banyak poster produk-produk iklan zaman dulu, walaupun lewat dari 90-an, gitu loh. Itu biar ambience-nya, biar feel-nya tetap dapat. Oke. Yang ketiga, masukin menu-menu yang memang itu kena banget pada era itu. Contoh ya paling gampang, kopi simple atau kopi tubruk lah kita bilangnya. Cuma lu kopi single origin ditaruh, terus habis itu biasanya apa tuh, ada pisang goreng dan lain-lain. Jangan salah lu sekarang nyari orang ngopi yang ada pisang gorengnya itu susah banget. Emang bener, gitu loh. Rata-rata sekarang gini, orang Indonesia udah kebawa ke western. Kalau lu ngopi lu temennya kalau nggak croissant donat. Kalau nggak rokok. Padahal kita Indonesia. Kalau nggak singkong. Tapi belum pernah kan lu ngopi, temennya sukun, kalau nggak singkong atau pisang. Tapi itu sebuah ide yang bagus. Tapi itu hype.
gitu loh. Orang akan berasa look and feel-nya kayak oke, gue kangen rumah ibu atau gue kangen orang tua gue nih, lain-lain. Bisa. Oke, yang ketiga, lu mulai taruh pernik-pernik interior lu yang untuk serving kopi itu kalau bisa yang shape-nya atau bentuknya lebih ke arah pada tahun-tahun itu. Kayak contoh nih, lu naruh susunya jangan susu misalkan let's say gue sebut brand ya, lu pakai brandnya Greenfield atau Ultra atau apalah whatever. Kan biasanya coffee shop tuh naruhnya cuma di kemasannya aja, di pouchnya. Kenapa lu nggak bikinnya lu taruhnya tuh di kayak pouch? Lu tau tempat naruh susu zaman dulu nggak? Yang cuma kayak botolnya kayak kendi gitu loh. Oh iya. Nah, bisa ditaruh di situ atau enggak botol yang beneran botol susu itu loh. Iya, yang bulat. Susu murni yang Oke. biasa dulu. Dan air panas lu taruh di termos lama yang masih pakai kaleng. Itu feel-nya berasa. Dan yang kedua, itu juga bisa expand. Bisa expandnya gimana? Bisa expand misalkan gini. Sekarang kan udah banyak tuh tukang kopi keliling. Starling ya. Starling, Starbucks keliling lah ya. Cuma permasalahannya mereka jual kopi instan. Lu bisa terapin konsep itu, tapi untuk delivery. Seakan-akan mereka Starling, padahal mereka cuma delivery top. Jadi dibikinin kopinya pas di rumah orangnya. Orang akan merasa diserving, orang akan merasa disiapin kopi di depan rumahnya oleh penjual kopi dan bener-bener pakai sepeda ontel zaman dulu itu keren banget. Dan itu kayak paket komplit gitu loh. Nggak cuma nama, terus ambience-nya, look and feel-nya, sama perasaannya lu bisa kebawa. Dan orang pasti langsung ya. Iya. Wah, kopi ini adalah kopi tahun 90-an. Betul. Dan kalau dibilang itu kan tapi cost-nya mahal, Mas. Kalau gue bilang nggak juga. Poster bisa lu print. Barang-barang pernak-pernik tadi kayaknya di daerah Jogja masih ada banyak. Terus yang kayak sepeda-sepedahannya juga masih banyak. Terus kopi-kopi single origin gitu, lu wah Indonesia rajanya kopi. Lu bisa ketemu di mana aja. Gitu loh. Terus cost-nya juga jadinya jauh lebih murah karena lu nggak perlu pakai interior yang mewah gimana, bahkan cuma kalau tempat lu kasarnya belum di plester, temboknya cuma bata aja, itu cuma gantungin patromak dan lain-lain itu lebih dapat ya, betul. Lebih dapat. Dan begitu orang nanya, misalkan kopi cap Dinda gitu ya namanya ya, orang nanya kopi cap Dinda itu yang mana? Itu loh yang warungnya remang-remang. Atau enggak lu tulisnya warung remang-remang, anjay, jadi gue bisa pilih nomor. Rasa kogel sekalian ada bandarnya. Aduh. Jadi kenapa dong ntar kafe gue. Oke, jadi sebenarnya emang bisa ya sebenarnya dari hal-hal yang kayak gitu. Berarti kopi yang kan ya kalau kopi zaman sekarang kan udah banyak, makanya gue pikirannya kebetulan ada salah satu teman kita juga yang punya kopi itu. Benar. Iya. Jadi 90-90-an. sebenarnya gini sih saran gue, kalau lu mau ngelihat segala sesuatu, anggap aja gini deh. Anggap aja lu ngomongin branding itu handphone. Oke. Kalau lu di kepala lu cuma branding, cuma nama, cuma bentuk, ya anggap aja lu ngeliat handphonenya cuma segini. Lu nggak akan bisa lihat yang lain. Tapi di saat handphonenya lu jauhin, lu bisa mikirin semuanya. Jadi kalau lu mikirin, misalkan ya lu mau bikin, gue mau nge-branding produk gua, terus lu cuma mikirin namanya doang, ya sama aja. Namanya nggak ketemu, hasilnya juga B aja. Gitu loh. Dan teknik untuk itu bisa dilakukan kok, walaupun lu misalkan gini, ide itu memang susah, tapi menemukan ide itu selalu ada caranya, dan caranya bisa dilakukan oleh semua orang. Yang paling penting adalah perbendaharaan kosakata, apa yang pernah lu lihat, apa yang pernah lu temui, itu harus banyak di kepala lu. Makin banyak lu lihat, makin banyak yang lu bikin. Paling gampang gini lah. Iya, paling gampang gini. Hampir rata-rata orang kita tuh norak. Iya gitu? Iya. Kecuali gue. Oke. Sorry. Gue norak sih. Oke, jadi gini, hampir rata-rata orang kita. Misalkan contoh ya. Gue tinggal lama misalkan di luar negeri. Yes. Gue akan selalu comparing apa yang ada di luar ke Indonesia. Dan setiap gue mau bikin ide, gue akan comparing apa yang pernah gue lihat di sana, gue terapin di sini. Itu basic dasarnya. Gue pernah punya banyak teman-teman yang lama sekolah di US, di UK, terus ada yang lama di Jepang dan lain-lain. Di Bojong Kenyot nggak ada? Nggak ada. Ada sih, banyak banget loh, banyak. Rumpin ada rumpin? Ada. Jadi kasarnya gini, mereka rata-rata akan mengaplikasikan apa yang terjadi, apa yang mereka lihat di sana, apa yang mereka lakukan di sana, mau diterapin langsung di sini. Jadi sebenarnya
ngebuat suatu produk itu nggak usah ribet-ribet banget ya, Nggak usah ribet-ribet banget. tapi nyontek aja dulu gitu, ibarat Nah. katanya kasarnya gitu ya. Nah, jadi ada satu metode yang sering gue kasih tahu sama ya teman-teman mahasiswa gue yang sering ngobrol. Ada strategi namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Mas, itu kayaknya udah jadul banget ya Pak kurikulumnya. Oh, jadul banget, Tapi tapi masih it kepake ya? works sampai sekarang. Bahkan ide aja sekarang gini deh, apa sih yang ide baru? Semua kan sebenarnya cuma pengulangan. Inovasi lah ya, berarti inovasi kan Iya, sesuatu pengulangan yang dimatengin kali lebih tepatnya. Kayak contoh ada paling gampang. Tren semua hal itu adanya di fashion. Fashion itu patokan standar yang nanti kemudian akan nentuin tren-tren desain yang lainnya. Dari mulai grafis, dari mulai otomotif, interior dan lain-lain. Awalnya start dari fashion dulu. Oke? udah ini. Fashionnya udah jadi, baru akan mereka berkembang. Nah, permasalahannya, tren fashion juga sama berulang. Temanya retro, futuristik. Oh iya benar, zaman-zaman sekarang juga malah orang-orang udah Bahkan mulai pakai. dulu waktu eranya gue ya, waktu Lady Gaga baru naik, dia pakai shoulder pad. Itu orang-orang yang dulu pegawai negeri kita semua pakai shoulder pad dan udah dihilangin karena dibilang old fashion, sekarang pakai lagi. Pakai lagi gitu. Gitu lah. Celana cutbray juga tuh menurut gue Nah, zaman-zaman dulu kan cutbray itu Nah. hype banget, terus yang tangannya 2010, digulung-gulung iya, udah gitu ada. ya. Terus sekarang anak-anak yang suka nge-thrift shop gitu-gitu, Nah. yang Instagram gitu, celananya udah gak ada yang baggy atau pensil lagi menurut Nah, gue. itu dia. Karena ya itu tadi, orang-orang akan suka flashback atau mikir futuristik. Segala sesuatu yang ada sekarang dibilang ya present nggak pernah dibahas. Berarti nggak apa-apa dong kalau gue punya produk terus gue mau ngikutin deh, biar ada nilainya nih, Ya, brand tambahin gue, bumbu dikit. tambahin bumbu dikit dari nyontek-nyontek dulu deh ke luar gitu. Jadi harus banyak-banyakin wawasan lihat. Betul. Karena perlu referensi tahu ya. bahwa budget research itu mahal. Ah. Jadi Gitu. daripada kita ngeluarin budget yang gede untuk ngeriset dari awal, mendingan Langsung amati, tiru, modifikasi. Dan Amati, itu tiru, dan modifikasi. teknik itu tuh yang bikin Cina jadi salah satu negara yang sukses sekarang. dan itu yang ngebuat nge-brand dia jadi sebagai negara yang nggak apa-apa pakai Cina. Dulu lu akan malas kalau bilang anjing buatan Cina atau enggak, wah ini buatan ini. Tapi sukses ya Cina berarti Iya. nge-brand dirinya. Sekarang Xiaomi bisa ngalahin Samsung. Bahkan sekarang produknya Taiwan untuk elektronik ya, itu bisa in top position. Contoh kita ngomongin Asus lah, let's say. Sekarang leadernya di gaming, peralatan gaming, semua yang pegang Asus. Dari mulai handphone dan lain-lain. Padahal itu Taiwan loh, di bawahnya China. Iya. Gitu loh. Jadi boleh bermimpi bagus, boleh bermimpi tinggi, tapi yang penting stepnya. Oke. Lu harus tahu gimana cara lu untuk wujudin mimpi lu. Ini teman-temanku yang Kayaknya obrolan kita udah mulai terlalu serius jadi ngantuk Iya, lah. teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Jadi kita tuh lagi ada di ruangan kerja ya. Jadi memang ada beberapa teman yang masih kerja di sini. Ada nggak yang mau nanya nih teman-teman terkait tentang branding? Oke, gue bisa pulang makan gaji buta. Gue boleh nggak bahasa ini kan tadi tentang UMKM? Tentang produk ya. Ini waktunya masih ya boleh lah ya. Nah, Boleh. sekarang gue pengen Kan nanya. tinggal dibikin 3 episode gitu ya sama Pak Pras ya. Jadi Jadi sekali tinggal merengkuh dayung 2-3 gunung terlampaui. Beneran banget Anjay. ya. Ya Pak Pras. Nah, 28 menit. gitu. Oke, ini udah. Enggak apa-apa. Oh, lanjut lagi. Nah, gue Terus. karena punya pertanyaan nih. Itu kan tadi tentang brand untuk suatu produk. Nah, gue juga penasaran sama brand untuk diri sendiri. Oke, self branding. Iya, jadi Personal branding. mungkin banyak teman-teman yang sekarang kan media sosial itu kan udah aktif banget. Terus gue juga dapat beberapa pertanyaan di mana orang-orang tuh pengen sosial media itu gak cuma sekedar jadi sosial media Oke. ya. Tapi dia pengen ngebuat di sosial media itu dirinya dilihat sama orang gitu. Oke. Pertanyaannya gini, sekarang gue balik. Tujuannya untuk apa? Apakah lu pengen mencitrakan diri lu memang seperti ini? Atau lu pengen membuat diri lu lebih dikenal banyak orang? Atau lu pengen mencari komunitas yang sama-sama gue ikut? Tujuannya banyak nih. Personal branding itu Tujuannya banyak. Atau ada orang yang hobi mencari citra supaya dirinya terlihat seperti itu. Bapak-bapak sama wanita biasanya patternnya sama. Wanita tuh patternnya biasanya nge-brandingin untuk menutupi kekurangan. Oke? Oke. Paling gampang gini. Ada cewek agak pendek.
dia kan cenderung kalau di foto badannya agak tegak, angle-nya dari agak atas dikit, terus pakai yang agak heels gitu ya. Nah, biar dia kelihatan lebih tinggi. Andai kan di foto pacarnya jauh lebih tinggi, dia kan cenderung di foto lebih depan. Cowoknya kan ada di belakang. Biar kelihatannya sama. mirip Betul. Atau enggak biasanya mereka nggak mau sampai kaki kalau di foto. Supaya nggak ketahuan kalau ceweknya pakai heels. Nah, rata-rata perempuan gitu. Kalau cabi foto biasanya kan dimiringin. Iya dong. Terus nggak pipinya di kempot-kempot. Biasanya perempuan gitu. Dan hampir rata-rata sih sebenarnya gini sih. Mau laki-laki mau perempuan, hampir semua orang pengen terlihat lebih. Yes, Nah, pasti. cuman lebihnya dia untuk supaya terkenal atau cuma untuk dicitrakan seperti itu atau untuk apa? Itu yang harus dicari tahu. Nah, makanya lu nanya personal branding ke gua, tujuan mau lu personal branding untuk apa? Apakah untuk misalkan gini, untuk peningkatan karir? Nah, kalau gue nih ya, kalau gue personal branding, gue pengennya supaya followers gue banyak. Oke. Orang-orang notice gue nih, kenal nih, at least tau lah siapa sih si Dinda itu. Ujung-ujung gue dapet endorsement. Intinya lu cuma pengen terkenal. Intinya gue pengen terkenal. Oke, nah, foto kalau itu gimana? use your bikini. Mantap sekali sarannya. Jelas dong. Oke. Jadi benar. Kata kameramennya suruh deketan. Oh, iya. Biar lebih kelihatan romantis. Deketan sama Ivan lagi. Selesai kan? Sekarang gini gue tanya, hampir rata-rata orang yang foto pakai bikini orang yang kulitnya putih. Yang kulitnya tanning jarang dong. Kalau lu foto dengan kulit tanning with bikini, bisa dipastikan lu akan terkenal. Either lu dihujat atau lu dipuji buat yang suka gitu. Tapi lu terkenal. Iya bener ya. Tapi orang-orang kayak peri gitu ya. Nah, Kan orang-orang yang intinya sebenarnya gini deh. hujat ya, tapi nggak terkenal ya. Jadi gini, kalau lu mau terkenal, jawabannya cuma satu, beda. Bebek sama kuda. Oke, kalau lu jadi bebek di kalangan bebek, lu akan dilihat seperti bebek. Tapi kalau jadi kuda di kalangan kuda, lu akan dilihat seperti kuda. Kalau lu jadi kuda di antara para bebek, lu akan standing sendirian. Oke, jadi Jadi itu ya. jangan pernah ngikutin, jangan interinfluence boleh. Plak ketiplak ngikutin enggak. Jangan. Oke. Gitu loh. Karena itu akan ngeganggu brand self branding lu sendiri. Jadi kayaknya nggak ada cirinya malah jadi kayak bebek-bebekan itu ya. Iya, betul. Jadi kuda-kudaan itu juga ya. Tahu kenapa namanya beda bebek dan kuda? Lu lihat bebek. Bebek always follow siapa yang ada di depan. Oh iya. Mana pernah bebek mau jalan sendirian? Iya ya. Bebek selalu Kenapa follow. Kuda juga sama. Oh iya, masih sih. Loh, coba lihat kawanan kuda. Jalannya selalu barengan. Selalu gitu. barengan, berkawanan. Tapi kalau ada kuda di tengah-tengah bebek, Buyar itu ya. belum tentu bebeknya mau ngikutin kuda. Begitu juga ada bebek di tengah-tengah kuda, akan berbeda. Makanya namanya beda. Siapa kau? Ya, namanya Itu apa? buatan gue ya quote-nya. Jadi itu adalah sepenggal kenapa nama kata beda itu diciptakan. Nah. Filosofinya dari bebek dan kuda. Itu gue ngarang sih sumpah. Tapi nyambung kok, nyambung. Nyambung lah ya. Oke, itu sama kayak nama Volt yang tadi gue tanya. Gue sambung-sambungin aja biar jos ya. Yang penting Kalau nggak nyambung gitu lah gue ya. nggak laku jadi marketing. Astagfirullah. Oke deh kalau gitu teman-teman. Sudah gua rasa sih ini obrolannya sih seru banget sih. Kameramennya udah ngantuk. Iya, kayaknya udah kelihap-kelihap nih, udah jam-jam ngopi soalnya. Jadi nanti kita bakal ketemu lagi di next episode dengan tema yang berbeda dan juga judul yang berbeda. Jadi buat teman-teman stay tune terus di konten kebanggaan kita. Ngobrol-ngobrol. Konten pertama langsung kebanggaan deh lah Gue biasa. bangga banget, pokoknya gue bangga banget nih. Tadi kameramennya kayak ngomong konten ini disponsori Oh, oleh katanya iya, gitu bener. sebenarnya. Gue gak boleh lupa ngomong sponsor Oh, nih. iya, bener. Bahaya nih. Kan itu yang menghidupi kita Pak. Iya betul. Kalau nggak disponsorin Saya juga disponsor ya Pak ya. cuma gue gak bayar. Oh ya, konten ini disponsornya oleh Rumah Sahabat Desa. Ya jadi teman-teman jangan lupa nanti kita bakal ketemu lagi di next episode. Yang pasti pembahasannya beda lah ya. Yang jelas Terima ini kasih. kan di YouTube jadi ada subscribe-nya dong. Oh iya Sama benar, like. jangan lupa Ini untuk sebenarnya host siapa ya? dan juga like. Maaf masih amatiran. Oh, masih saya magang. amatiran, oke. Saya masih anak magang. Buat RSD nanti gue dijadiin host ya. Oke deh, kalau begitu jangan lupa subscribe dan juga